Halo, hari ini saya mau cerita tentang pengalaman saya pertama kali melamar kerja. Nah, sejak saya terima green card saya, social security saya ready dong buat kerja. Dari sebelum Natal sih sebenarnya udah coba-coba ngelamar kerja lewat internet ya. Ada di pabrik krok dekat sini di Vandalia. Ada di restoran, ada di Dollar Tree, ada di hotel. Tapi nggak ada yang memanggil saya. Bahkan satu yang di hotel customer service yang saya lamar tuh ditolak. Maklum lah, saya kan nggak punya pengalaman kerja di sini. Pengalaman kerja saya juga di Indonesia dari 2009 sampai sekarang, sampai 2021 saya menikah. Ya aku pressure aja, wirausaha. Jadi memang sulit gitu ya. Saya mau mulai lagi dengan aku pressure di sini kan harus punya license, harus kursus dulu. Duit dari mana gitu kan, kita itu semua perlu uang gitu kan. Jadi saya pikir ya sudahlah, saya kerja. Sebetulnya saya nggak pernah ngelamar kerja. Seumur hidup kayak nggak pernah ngelamar kerja, bikin surat lamaran gitu ya. Nah, eh, pada hari Senin ipar saya telepon, Senin minggu lalu ipar saya telepon tengah malam, coba kamu ngelamar di ini Hotel Clarion Inn, 12 menit dari rumah tuh, jalan kaki, ada di buka lowongan housekeeping, dia bilang gitu kan. Ya besok lah aku kesana, makasih ya. Besoknya siang-siang saya diantarin si baby ke sana, minta ditemenin lagi sampai minta apa namanya, formulir lamaran kerjanya. Di sini gitu, kalau mau ngelamar kerja bisa langsung datang, kalau nggak melalui internet bisa langsung datang minta application, itu kayak formulir gitu ya untuk kita isi gitu. Nah, saya sampai minta dianterin sama suami saya tuh ke resepsionisnya, supaya namanya malu, nggak pernah. Ya ampun, parah deh, bener-bener kayak gimana gitu ya mau ngelamar kerja. Ya udahlah, akhirnya dianterin, ada resepsionisnya di situ kan. Terus aku bilang, bisa minta formulir kerja? Oh iya, bisa, ada lowongan, ada housekeeping. Kalau nggak pengalaman gimana gitu ya. Dia nggak bisa jawab juga sih, soalnya bukan manajernya ya kan. Ya udahlah, aku isi gitu kan, coba aja, udah isi. Boleh nggak aku isi di rumah? Oh boleh, kapan dikembalikan, aku bilang. Iya besok bisa dikembalikan gini. Oke. Tiba-tiba datang manajernya, nggak berapa lama manajernya datang. Terus dikasih tahu, oh gini, kamu mau ngelamar kerja ya? Iya mau ngelamar kerja. Gini aja, besok kamu datang, isi formulirnya, besok kamu datang, kamu langsung wawancara sama saya. Kaget saya. Ya udahlah, akhirnya pulanglah saya sama suami saya, isi semua data-data sebetulnya, pengalaman kerja, lulusan apa gitu kan. Terus juga ditanya sama, ada satu kolom itu referensi orang gitu, referensi gitu, ada di sini namanya referensi, tiga orang yang bisa kita daftarkan sebagai kayak referensi kita gitu di Amerika ini untuk bekerja gitu kan. Ipar saya bilang udah, kasih aja nama saya gitu kan, uh, kasih nama saya, ipar saya. Tapi jangan bilang saya ipar kamu gitu. Bilang aja kamu pernah kerja bersihin rumah tempat saya kalau ditanya. Oh ya udah, oke, paham. Tapi ini kan tiga orang yang kita kenal dalam 1 tahun. Yang kedua, Kak Erna, makasih Kak Erna, makasih Cindy baik, apa namanya, ipar saya itu luar biasa perhatiannya dan pertolongannya buat saya ya, sampai saya bisa cari kerja gitu. Terus Kak Erna ya namanya keluarga sendiri di California. Satu lagi siapa ya? Oh, satu lagi tetangga saya. Tetangga saya Rachel, ini baru saya kenal. Jadi tiga orang itu aja gitu kan. Ya udah, besoknya sebelum jam 11 tuh saya sudah nyampe situ kan. Tapi Pak Mr. Ebb, apa namanya, manajernya sedang ada kesibukan, jadi jam 11.15 lah saya apa namanya wawancara gitu kan.
masuk ke ruangan restoran gitu. Langsung ditanya namanya ini ya, iya. Dari Indonesia, iya. Oh, saya pernah tuh ketemu orang-orang Indonesia dulu waktu saya di California, di Pennsylvania. Iya, banyak orang Indonesia menurut saya itu kan. eh Habis itu dia langsung menjelaskan tentang kerjaannya. Kerjaannya di sini ya itu adanya housekeeping gitu ya. Kerjanya yang kamu karena belum ada pengalaman berarti kamu kerjanya di bagian laundry dulu, nanti training habis itu baru housekeeping gitu kan, dari bawah, betul-betul dari bawah itu dalam dunia hospitality ya, perhotelan gitu kan. Ya nggak apa-apa, aku bilang gitu kan. Saya kasih kamu gaji eh apa namanya, di sini upah minimumnya tuh 9,30 dolar per jam ya kan. Di sini bayarannya per jam, tapi dia kasih saya $10. Saya sebetulnya sumpah yang penting saya bisa kerja, saya punya punya pengalaman kerja supaya saya tahu saya ke depan mau bagaimana gitu kan, karena saya juga butuh uang gitu untuk misalnya kalau saya punya rencana ke depan mau kembali kepada akupresur kan saya harus punya uang untuk kursus gitu ya. Jadi semuanya tuh perlu uang gitu, dan dia paham gitu, makanya kamu perlu uang gitu. Jadi kamu kerja, kamu perlu referensi kerja gini. Jadi kalau misalnya 6 bulan kamu mau pindah ke tempat lain, nggak apa-apa pindah, tapi stick pada perhotelan. Itu akan bisa membangun kamu karir kamu dengan bagus gitu dari bawah. Saya ini udah, dia menceritakan kisah hidup dia gitu kan, bahwa dia juga seorang imigran yang membangun karir dari bawah gitu, dan sekarang sudah jadi general manager gitu ya. Jadi apa namanya, sebetulnya dia kayak memberikan saran, memberikan nasihat, menolong saya untuk bisa bagaimana bekerja. Pesannya yang penting jujur dan kerja yang rajin. Kamu pasti berhasil di sini gitu ya. Aku sempat terharu loh. Kamu dibilang mana? Kamu pasti heran. Nggak kayak wawancara. Nggak kayak wawancara. Kayak dinasehatin, kayak diberikan semangat gitu ya. Saya terharu banget gitu karena saya memang butuh semangat gitu ya. Supaya saya juga bisa apa namanya, uh, ya semangat lah, karena hari-hari di rumah juga bete banget kan, nggak enak banget gitu kan. Akhirnya dia bilang hari Jumat nanti saya telepon untuk ngabarin kapan kamu mulai kerja gitu kan. uh, saya ini nggak perlu wawancara kamu, dia bilang gitu, kayak orang-orang, kayak biasanya orang wawancara, karena dari lihat kamu aja saya sudah paham kamu itu orang seperti apa. Hah? Ketawa saya. Intinya eh, sesuatu hal yang bagi saya ya ini encourage banget gitu, memberikan semangat gitu bagi saya gitu. eh Terima kasih Mr. F ya. Hari Jumat seperti yang dia bilang, dia akan telepon, dan dia telepon memberitahu kapan saya mulai kerja, dan memang hari Senin jam 9 saya mulai, berarti besok saya mulai kerja. Suami saya akan antar pulang, saya jalan kaki. Hari ini dari kemarin malam itu salju turun, tadi juga salju tebal. Pulang jalan kaki dingin-dingin. Harus tidur lebih cepat karena biasanya saya tidurnya subuh-subuh. Berarti harus punya rutinitas yang baru. Tidur harus lebih cepat, bangun harus lebih cepat. Mudah-mudahan saya bisa. Masih semangat. Orang aja kasih semangat sama saya. Saya juga kan harus bersemangat gitu kan. Ipar saya kasih semangat saya. Tadi sudah SMS saya, selamat bekerja besok gitu kan. Saya beruntung gitu ya, punya ipar, punya tetangga, punya suami, punya bos yang baik, memberikan semangat pada saya gitu ya. Terima kasih semuanya memberikan saya kesempatan untuk bekerja. Selamat malam.